Saya Kiki Aprilia dari Universitas Kuningan dengan NIM 20200079360 akan melakukan uji kinerja di SMPN 1 Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, minta tolong dipimpin berdoa terlebih dahulu. Mas Farel? Kita duduk, siap, gerak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Hatiku, pikiranku, tubuhku, fresh. Oke. Hari ini masuk semua ya? Masuk ya. Alhamdulillah, berarti semuanya sudah sehat. Perasaannya gimana hari ini? Untuk memulai pelajaran, senang? Takut? Ada yang masih malas? Masih mager? Sudah semangat semua? Sudah. Oke, alhamdulillah. Untuk kelas, alhamdulillah sudah bersih ya semuanya. Kanan kirinya nggak ada kertas. Di kolong-kolong meja coba dicek. Ada sampah-sampah? Nggak ada ya, alhamdulillah. Berarti memang sudah benar-benar siap untuk belajar hari ini. Ya, seperti yang kalian lihat di depan, hari ini kita akan belajar tentang teks deskripsi. Nah, lebih detailnya, lebih spesifiknya kita hari ini akan belajar apa? Nih, kita hari ini akan belajar untuk menganalisis apa? Struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Baik. Nah, kalian di minggu-minggu sebelumnya sudah banyak mengenal teks deskripsi. Nah, hari ini kita akan belajar untuk menganalisis struktur dan kebahasaannya. Karena kalian sudah mengenal apa itu teks deskripsi. Baik, kalau menurut kalian selama kita belajar teks deskripsi ini, pentingnya teks deskripsi dalam kehidupan sehari-hari itu untuk apa kalau menurut kalian? Oke, Farel, coba. Untuk apa menurut Farel teks deskripsi itu di kehidupan sehari-hari? Untuk mendeskripsikan objek atau benda. Untuk mendeskripsikan objek atau benda. Jadi teks deskripsi itu benar nggak untuk mendeskripsikan objek atau benda menurut kalian? Betul? Betul? Betul. Selain untuk mendeskripsikan objek atau benda, untuk apa lagi? Ada yang bisa menjawab? Coba angkat tangan. Ada yang mau angkat? Oke, Davina coba. Untuk menjelaskan ciri-ciri benda agar orang lain ini bisa membayangkan. Untuk menjelaskan ciri-ciri benda agar orang lain ini bisa membayangkan. Oke, jadi yang namanya benda itu pasti memiliki ciri-ciri. Nah, bagaimana caranya kita mendeskripsikan, menggambarkan kepada orang lain agar orang lain itu punya bayangan. Selain untuk mendeskripsikan ciri-cirinya, ada lagi untuk apa pentingnya teks deskripsi di kehidupan sehari-hari? Oke, Nadia, coba Nadia. Untuk menggambarkan suatu tempat, orang, atau benda dengan rinci. Oke, untuk menggambarkan objeknya tidak hanya benda, ya, ada juga manusia, ada juga mendeskripsikan apa? Tempat.
Nah, yang digambarkan ini harus secara rinci atau detail. Agar apa tadi seperti yang dijawab oleh Davina, agar orang lain itu punya apa? Punya gambaran, punya bayangan. Nah, selain kita sudah mengetahui mengapa kita harus belajar teks deskripsi di kehidupan sehari-hari, pentingnya untuk apa? Nah, tadi sudah dikatakan oleh teman kalian bahwa teks deskripsi itu harus dijabarkan, harus digambarkan secara rinci ciri-cirinya agar orang lain bisa membayangkan. Nah, menurut kalian bagaimana cara kita mendeskripsikan, menggambarkan suatu benda, tempat, suasana agar kita itu atau orang lain punya bayangan dengan yang kalian ceritakan? Bagaimana caranya? Biar orang lain itu loh ngeh, apa yang kamu gambarkan ini? Oh iya, seperti ini. Ada yang mau coba jawab? Yalah. Menyampaikan dengan bahasa yang mengunggah imajinasi. Menggambarkan dengan bahasa yang menggugah imajinasi. Nah, bahasa yang menggugah imajinasi ini gimana? Menggugah imajinasi. Jadi orang itu punya bayangan. Pakai bahasa-bahasa yang harus jelas ya. Kata-katanya harus jelas. Ada lagi yang mau coba jawab? Selain menggunakan bahasa yang menggugah imajinasi, Arya, coba Ar. Menggunakan bahasa yang jelas atau menggunakan panca indera. Menggunakan bahasa yang jelas atau menggunakan panca indera. Tahu panca indera? Tahu, coba. Panca indera itu yang pertama ada apa? Mata untuk melihat. Terus ada lagi apa? Telinga untuk mendengar. Selain telinga, kemudian ada hidung untuk mencium bau ya. Terus telinga sudah tadi. Kulit untuk apa? Indera kulit. Merasakan. Terus satu lagi. Mulut atau apa? Bukan mulut, ayo. Lidah. Lidah untuk apa? Perasa ya, untuk mencecap. Jadi panca indera itu ada 5. Jadi kita ketika mendeskripsikan suatu objek itu harus memperhatikan panca indera ya, biar orang lain itu punya bayangan. Ada lagi yang punya jawaban? Kenzi. Apa Ken? Menggunakan majas. Menggunakan majas. Oke, majas. Pernah dengar majas, tak? Pernah ya? Sudah pernah belajar dulu? Sudah. Majas ini salah satu bahasa tadi yang menggugah imajinasi. Jadi itu adalah pola-pola kalimat yang digunakan untuk di teks deskripsi nanti. Nah, hari ini kita akan mempelajari struktur dan kebahasaan tadi yang sudah kalian sampaikan. Bagaimana bahasa-bahasa atau kalimat untuk membuat teks deskripsi yang bisa orang lain itu bisa punya bayangan tentang objek yang kalian buat, yang kalian ceritakan. Ya, misalnya Rivi cerita ke Farel, ya. Rivi mau cerita kalau di rumahnya punya kucing, ya, kucing oren, ya, punya kucing oren. Nah, bagaimana caranya Rivi nanti menggambarkan teks deskripsi itu, mendeskripsikan kucing, biar Farel ini punya bayangan bagaimana kucingnya Rivi itu di rumah. Ya, seperti apa kucingnya. Oke. Oke ya. Setelah ini kita akan menyimak sebuah video mengenai teks deskripsi. Jadi silakan. Ada yang putih dan ada busuk. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua. Mawar melati semuanya indah. Halo teman kece, kalian pasti tidak asing dengan lagu tersebut. Kira-kira
bisa nggak kalian membayangkan bagaimana kebun yang dideskripsikan dalam lagu tersebut? Bisa ya, karena lirik lagunya penuh dengan deskripsi kebunnya. Selain di lagu, deskripsi juga bisa muncul di teks deskripsi. Apa itu teks deskripsi? Teks deskripsi merupakan jenis tulisan yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu objek, tempat, atau situasi secara rinci. Dengan kata lain, teks deskripsi membuat pembaca bisa membayangkan dengan jelas tentang apa yang sedang dijelaskan. Ciri yang paling menonjol dari teks deskripsi adalah adanya pelibatan panca indera untuk menggambarkan suatu objek atau tempat. Panca indera yang dilibatkan antara lain indera penglihatan, pendengaran, perabaan, penciuman, dan perasa. Supaya lebih paham contoh teks deskripsi, yuk simak cerita liburan Rafa yang dikutip dari buku Bahasa Indonesia kelas 7 karya Sofi Dewayani dan kawan-kawan. Kota Takengon masih gelap dan sepi saat kami berangkat pagi itu menuju objek wisata Pantan Terong. Hanya dalam waktu 15 menit, kami sudah tiba di jalan mendaki ke arah puncak bukit. Wow, jalanan yang kecil itu menanjak dan curam dengan tikungan-tikungan yang tajam. Deg-degan sekali rasanya. Untung Paman lihai mengendarai mobil. Kata Paman, hanya mobil berkondisi prima yang bisa memanjat jalanan securam ini. Untung saja ketegangan itu segera berakhir. Sesampai di atas, Paman memarkir mobil di luar pagar dan kami pun masuk ke dalam. Dari ketinggian 1830 meter di atas permukaan laut, kami dapat melihat warna langit yang jingga terkena semburat sinar matahari di balik deretan gunung-gunung yang kokoh. Warna itu kontras sekali dengan perbukitan yang hijau, perkebunan, lembah-lembah yang sangat cantik, dan kota Takengon yang terlihat kecil dari sini. Oh ya, kalian juga dapat melihat danau laut tawar yang seperti berkilau diterpa sinar matahari pagi. Pokoknya rasa kantuk karena bangun pada pagi buta tadi sudah terbayar dengan pemandangan cantik ini. Kata Paman, kalian juga dapat menikmati pelangi yang muncul setelah hujan. Wah, aku jadi penasaran. Lain kali aku harus ke sini lagi. Nah, matahari sudah makin tinggi, waktunya untuk swafoto. Wah, banyak sekali latar yang dapat dipilih untuk swafoto. Ada ayunan di depan tulisan Pantan Terong yang dicat senada dengan warna bendera pusaka merah dan putih. Apabila kalian bersuafoto di sana, kalian akan mendapatkan latar lembah yang mengepung kota Takengon di kejauhan. Keren kan? Bagus ya, pasti kalian tidak tahu aku sedang menggigil kedinginan karena kulitku diterpa angin dingin. Setelah bersuah foto, apalagi? Di sini kalian pun dapat mencicipi aneka jenis sajian kopi asli Tanah Gayo. Kalian dapat memilih berbagai varian minuman kopi seperti espresso, cappuccino, mochaccino, hingga latte. Kalian harus mencoba salah satu kopi ini karena aromanya sedap sekali loh. Makin siang makin banyak pengunjung berdatangan. Matahari makin tinggi dan hawa sejuk memeluk kami. Angin yang bertiup memainkan rambut dan berputar di sekeliling tubuh membuat kami ingin bersuah foto lagi dan lagi. Sebelum pulang, Paman membeli souvenir yang berbentuk kopi gayo. Katanya kita harus membantu perajin lokal. Nah, tunggu apa lagi? Dengan mengunjungi Pantan Terong, kalian pun ikut mempromosikan wisata dan kerajinan lokal. Segera berwisata ke Aceh dan menikmati kecantikan Pantan Terong ya. Setelah menyimak cerita tadi, apakah kamu jadi bisa membayangkan dengan jelas dan seolah-olah ikut menikmati indahnya Pantan Terong? Nah, setelah menyimak video tadi, ada sebuah cerita. Ya, tentang apa tadi? Pantan Terong. Setelah kalian mendengarkan dan menyimak teks tadi di depan, sudah punya bayangan belum tentang Pantan Terong? Walaupun ada yang pernah pergi mungkin ke Pantan Terong? Belum. Tadi di mana lokasinya Pantan Terong itu? Di Aceh. Walaupun kita, ya Bu Kiki juga belum pernah ke sana, ke Pantan Terong di Aceh, di ujungnya Indonesia. Tapi setelah kita menyimak video tadi, sudah punya bayangan bagaimana lokasi di Pantan Terong, bagaimana kondisi di sana, situasinya,
Tadi bagaimana? Bagaimana menurut kalian lokasinya? Bayangannya kalian itu bagaimana? Tempatnya panaskah atau bagaimana tempatnya? Tempatnya sejuk karena berada di mana? Di pegunungan. Oke, tempatnya sejuk karena letaknya di dataran tinggi di pegunungan. Terus tadi apalagi yang bisa dinikmati di sana? Kopinya. Selain kopi, terus apa? Souvenir. Ya, tadi souvenir. Terus apa lagi? Keindahan. Terus apa lagi? Tempat untuk bersuah foto. Suah foto itu apa sih, Rek? Selfie ya, nek zaman sekarang nyebutnya itu adalah selfie. Kan tempat wisata zaman sekarang itu yang diburu adalah tempat fotonya. Ya, tempat-tempat yang bisa buat di sosmed, ya, buat upload foto di sosmed. Nah, setelah kalian mendengarkan tadi sudah punya bayangan tentang keindahan Pantan Terong. Oke ya, sudah siap belajar ya hari ini kita? Nah, kalau kalian sudah siap belajar, coba Bu Kiki mau dengar. Tepuk 1, tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Oke, terima kasih. Sekarang kita simak dulu ya. Kalau tadi teksnya sudah ditayangkan dalam bentuk visual, ada suaranya, ada gambar-gambarnya. Nah, coba, karena kita hari ini kan menganalisis strukturnya dan juga kebahasaan. Nah, ini ada teks deskripsi dengan judul apa? Keindahan Danau Toba. Coba Revan dibaca yang paragraf pertama. Danau Toba adalah sebuah danau vulkanik terbesar di Indonesia yang terletak di Provinsi Sumatera Utara. Danau ini terbentuk akibat letusan gunung berapi raksasa ribuan tahun yang lalu. Di tengah danau yang luas terbentang sebuah pulau bernama Pulau Samosir yang menambah keunikan danau ini. Danau Toba bukan hanya menjadi daya tarik wisata, tetapi juga bagian dari kekayaan budaya Batak yang mengakar kuat di sekitarnya. Oke, terima kasih. Oke, diperhatikan dulu untuk paragraf pertama yang sudah dibaca oleh teman kalian. Di sini objeknya apa? Objeknya Danau Toba. Tahu letaknya di mana Danau Toba ini? Di Sumatera Utara. Kemudian ada informasi lagi yang mengenai Danau Toba. Selain ada Danau Toba, di situ ada apa lagi? Yang menjadi ciri khasnya ada Pulau Samosir juga di tengah-tengah Danau Toba. Nah, informasi awal yang ada di paragraf 1 yang menjelaskan objek, ya, objek yang dideskripsikan, kemudian letaknya atau lokasinya, juga sejarahnya atau informasi-informasi umum lainnya, itu disebutnya adalah gambaran gambaran umum atau identifikasi. Nih ya, jadi di paragraf awal teks deskripsi itu menjelaskan tentang objek yang akan dideskripsikan, kemudian lokasinya atau sejarah lahirnya atau asal usulnya, ya, dan informasi yang umum lainnya itu ada di gambaran umum atau identifikasi. Kemudian coba dilihat paragraf kedua. Coba yang mau membaca siapa? Oke, Rivi, coba Rivi dibaca yang paragraf 2. Permukaan air Danau Toba tampak begitu tenang, seolah sedang memeluk langit yang biru. Angin sepoi-sepoi berbisik lembut di telinga, membawa aroma segar dari pepohonan sekitar. Airnya yang jernih memantulkan cahaya matahari, seakan-akan danau ini tersenyum menyambut siapa saja yang datang. Deretan bukit yang mengelilinginya berdiri gagah seperti penjaga alam yang setia.
Suasana di sekitar danau sangat damai, membuat siapapun betah berlama-lama menikmati keindahan. Oke, terima kasih. Coba diperhatikan. Kalau tadi di paragraf awal yang dijelaskan adalah nama objeknya dan lokasinya. Kalau yang paragraf kedua, apa yang dijelaskan? Suasana di Danau Toba. Jadi bagaimana suasana yang tergambar di Danau Toba, bagaimana airnya, bagaimana udaranya. Nah, ini sudah masuk ke bagian ciri-cirinya. Nah, ciri-ciri dari sebuah objek itu masuk ke bagian struktur apa? Masih menurut kalian, kalau tadi di awal berarti identifikasi, kalau yang kedua berarti deskripsi bagian atau khususnya. Terakhir, coba Bu Kiki mau dengar suaranya yang perempuan. Siapa? Oke, Yola. Danau Toba adalah tempat yang cocok bagi mereka yang ingin menyegarkan pikiran dan merasakan kedamaian sejati. Keindahannya tidak hanya terlihat oleh mata, tetapi juga menyentuh hati. Alam seperti berbicara lewat semilir angin dan gemericik air yang mengalun pelan. Oke, terima kasih. Di paragraf terakhir, Danau Toba adalah tempat yang cocok bagi mereka yang ingin menyegarkan pikiran dan merasakan kedamaian. Nah, ini berarti bagian apa kalau di akhir teks itu biasanya? Penutup, rekomendasi, atau biasanya kesan, ya. Kesan. Jadi, setelah kalian mendeskripsikan sebuah objek, kesanmu, pendapatnya kalian ya terhadap objek itu apa? Kamu merekomendasikan nggak kepada orang lain atau tidak? Itu yang namanya kesan atau simpulan. Jadi ada 3 bagian di teks deskripsi. Yang pertama ada gambaran umum atau identifikasi. Kemudian yang kedua deskripsi bagian. Yang terakhir penutup atau kesan. Nah, untuk kebahasaan dari teks deskripsi, ya kebahasaan itu adalah bahasa yang tadi yang digunakan untuk mendeskripsikan sebuah objek, ya biar orang lain tahu apa gambaran atau bayangannya, bisa membayangkan. Yang pertama ada kata konkret. Konkret itu artinya apa? Coba. Konkret itu nyata. Jadi untuk mendeskripsikan sebuah objek disarankan menggunakan kata-kata yang konkret, sing nyata, sing dapat dilihat wujudnya, ya. Kata-kata itu bisa didengar atau bisa disentuh oleh orang lain. Itu yang namanya kata konkret. Contohnya apa? Jam, mobil. Terus apa? Coba angkat tangan. Apa? Kursi, meja. Terus ada lagi? Apa? Pohon. Itu yang bisa kita lihat. Coba sebelah sini. Kalau yang bisa dirasakan kata-kata konkret dari cerapan indera apa? Misalnya kalau angin itu apa? Angin itu segar, sejuk, sepoi-sepoi, ya. Tuh. Kemudian untuk yang kedua adalah cerapan panca indera. Tadi cerapan panca indera itu berarti menggunakan berapa? 5 panca indera. Udah ya tadi mulai dari mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, kemudian lidah untuk merasakan, kulit meraba, terus hidung untuk mencium. Dan yang terakhir tadi sudah pernah disebutkan tadi di awal-awal, majas personifikasi tadi yang disebut kan hanya majas. Nah, yang kita pelajari kalau di deskripsi adalah majas personifikasi. Coba Bu Kiki tanya,
Person itu artinya apa? Apa? Oh, orang. Jadi majas personifikasi itu adalah, coba kita lihat contohnya langsung ya, Bu Kiki kasih contoh satu. Coba diperhatikan, permukaan air Danau Toba tampak begitu tenang, seolah sedang memeluk langit yang biru. Coba dicermati kata demi katanya. Permukaan air Danau Toba tampak begitu tenang, seolah sedang memeluk langit yang biru. Siapa yang tadi yang memeluk? Yang siapa? Air. Airnya Danau Toba. Itu memeluk apa? Langit yang biru. Menurut kalian bisa tidak air itu memeluk apa? Langit yang biru. Bisa tidak? Tidak bisa. Yang biasanya bisa memeluk itu siapa? Manusia atau seseorang. Jadi, majas personifikasi itu adalah mengumpamakan suatu, coba apa? Oke, mengumpamakan apa? Coba mengumpamakan tadi air itu apa? Memeluk Ya, air itu memeluk langit yang biru. langit yang biru. Bisa nggak air itu memeluk apa langit? Bisa. Yang bisa memeluk itu siapa? Seorang. Seseorang atau manusia. Iya. Jadi majas personifikasi itu mengumpamakan apa? Seolah-olah terjadi. Yang nyata seolah, yang tidak nyata seolah-olah terjadi. nyata. Oke, ada yang punya jawaban lain? Majas personifikasi itu yang bagaimana? Tadi kata temennya yang tidak nyata seolah-olah nyata. Ada yang punya jawaban lain? Coba. Majas personifikasi adalah Mengumpamakan mengumpamakan apa? suatu benda seolah-olah mereka seperti manusia. Oke, seolah-olah seperti manusia. Jadi benda itu seperti manusia, bisa memeluk. Nah, coba selain ini, selain yang permukaan air Danau Toba tampak begitu tenang, ada lagi contoh majas personifikasi? Ada. Coba angkat tangan. Yang kalimat bagian mana? Oke, siapa? Oke, coba April. Ayo April. Angin sepoi-sepoi berbisik di telinga. Anginnya bisik-bisik. Ini kan tidak bisa ya. Oke, baik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham untuk struktur dan bagian kebahasaan teks deskripsi? Sudah. Oke, setelah ini Bu Kiki sudah bagi kalian ke dalam kelompok ya. Satu kelompok ada 4 anak dan ini ada 5 kelompok. Setelah ini kita akan belajar bersama menganalisis struktur dan kebahasaan dari teks deskripsi. Oke, sebelum kita mulai untuk mengerjakan ini secara berkelompok, coba Bu Kiki mau kalian berdiri dulu. Coba sekarang berhadapan dengan temannya, sepasang-sepasang. Coba yang salah satu yang sebelah kiri atau yang sebelah utara tangannya seperti ini. Ya, seperti ini. Untuk yang satunya lagi tangannya ada di luarnya, ya. Oke, kita akan mengecek konsentrasi kalian. Namanya menjauh, mendekat, dan tangkap. Jika Bu Kiki beri instruksi kalian untuk menjauh, berarti tangan kalian itu dijauhkan dari tangan temanmu yang seperti ini ya. Kalau Bu Kiki beri instruksi mendekat, berarti mendekat tapi tanpa menyentuh tangan temennya. Ya. Kalau Bu Kiki beri instruksi tangkap, berarti kalian harus menangkap tangan teman kalian, yang ditangkap harus menghindar. Oke ya, bisa? Bisa. Oke. Bu Kiki
Oke, didengarkan dulu. Mendekat. Menjauh. Menjauh. Mendekat. 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 Menjauh. Tangkap. Ada yang tertangkap? Ada, siapa yang tertangkap? Livia. Sekali lagi coba. Konsentrasi, ayo. Gantian, nggak apa-apa sama temennya tadi yang ditangkap, sekarang yang nangkep. Oke ya. Yuk. Mendekat. Menjauh. Menjauh. Mendekat. 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 Belum, mungkin belum begitu. Oke ya. Oke, sudah ya? Sudah konsentrasi lagi? Sudah semangat? Sudah, oke, duduk dulu. Oke ya. Bisa dikeluarkan alat tulisnya? Ya nggak apa-apa. Hadap ke sana. Ya, biar nanti bisa baca sendiri-sendiri. Persiapannya sendiri aja. Maksudnya satu aja ya. Oke, coba disimak terlebih dahulu. Lembar kerja yang sudah Bu Kiki bagikan, coba disimak. Itu ada lembar kerja peserta didik. Ada di bagian depan, dituliskan dulu kelompok kalian, kelompok berapa, kemudian nama anggotanya, satu persatu ditulis dengan nama lengkap, kemudian kelas. Nah, di bawahnya ini merupakan latihan untuk menganalisis struktur dan kebahasaan dari teks deskripsi. Nah, kemudian nanti kalian bisa menggunakan handphone kalian atau gawainya, bisa dikeluarkan. Nah, nanti di bagian awal, itu nanti kalian bisa memindai atau scan barcode yang ada di lembar kerja menggunakan gawai kalian. Ya, nanti ada teks yang tersedia di situ, silakan dibaca, kemudian diikuti perintah di tiap lembarnya. Oke ya, bisa dicermati. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak? Sudah paham? Sudah, oke, baik. Selamat bekerja. Enggak, satu ke A. Yang dikerjakan. Dan mau cepat. Ini. Oke, apa? Semuanya, ditulis semua. Ya, ditulis semua. Ditulis semua aja. Nanti dibagi tugas. Yang mengerjakan belakang bisa. Jangan lupa ditulis namanya terlebih dahulu ya. Oke, baik, untuk waktu pengerjaan, Bu Kiki beri waktu
Oke, Bu Kiki beri waktu 10 menit ya untuk mengerjakan. Kan dulu. Analisis struktur ya. Kemudian disusun. Kan ini masih ada. Ya, ketemu teksnya? Diributkan ini ya. Oke. Apa itu? Yang mana? Macas personifikasi. Cari macas personifikasinya langsung ditulis. Iya, dari teks itu tadi. Teksnya sama. Udah di scan. Diperhatikan waktunya ya. Ditulis ditulis dengan strukturnya. Jadi paragraf 1 itu termasuk struktur bagian apa tadi? Ya. Mana ada kesulitan? Penggunaan kata konkret.
Coba dicari majas personifikasi. Ada kesulitan? Sudah bisa? Bisa. Ini bisa mengerjakan. Ini tetap jadi satu. Ini biar kalian enggak ya. Yes. Dicari kata konkret sama majas personifikasi. Sampai kerjaan ini tetap. Apa diberi itu ya? Apa? Keterangan itu nanti ya. Sudah ketemu majas personifikasi. Jangan lupa tetap diperhatikan waktunya ya, dibagi tugasnya. Ya. Nomor 3, apa itu? Dicari kata konkretnya, tapi ditulis dalam satu kalimat. Ya, terus digarisbawahi mana yang kata konkret. Baik, waktunya 7 menit lagi ya. Apa? Iya, majas personifikasinya ditulis. Ditulis dalam satu kalimat. Hal. Kenapa? Kata konkret. Di kata konkret itu nanti dicari dalam satu kalimat, terus digaris bawahi mana yang kata konkret tadi. Kata konkret itu apa tadi? Ya.
apa? Oke. Ketemu ya. Tinggal apa ini? Tinggal menyimpulkan. Ini sudah. Oke, silakan. Sampai nomor berapa? Sudah. Sangat membantu. Tiga menit lagi ya. Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Belum. Oke, 3 menit lagi, ayo.
Kesimpulan itu kesimpulan dari teksnya menceritakan tentang apa secara global. Ini sudah yang nomor 34. Oke, 23 nomor 23. Tinggal nomor berapa? Nomor 4. Ini sudah selesai ya? Sudah. Yang ini belum. Oke. Mm-mm. Tinggal simpulannya saja. Iya, dipresentasikan nanti ya. Tinggal simpulannya berarti. Mana? Sudah selesai? Ada kelompok yang sudah selesai, coba angkat tangan. Kelompok mana yang sudah selesai? Kelompok belum ada? Belum. Jadi lihat waktunya sebentar lagi. Dari teks, simpulan dari teks. Simpulan dari teksnya. Sudah selesai kan ini ya? Sudah kan? Tinggal nomor berapa? Tetap ini. Majasnya sudah ketemu? Sudah. Nih, tinggal simpulan. Oh. Tinggal simpulan aja tadi ini.
Ini waktunya 1 menit lagi. Setelah itu kita sampaikan hasilnya. Sudah selesai. Sudah. Oke, sebentar ya. Bagaimana? Sudah selesai? Tinggal nomor berapa? Nomor 4. Oke, 30 detik lagi ayo. Sebentar lagi. Sudah. Coba angkat tangan dulu kelompok yang sudah selesai. Angkat tangan dulu. Oke, kelompok 1, kelompok 4, kelompok 3, 4, kelompok 2. Oke, tinggal sedikit ya, kelompok 5 ya. Oke, baik. Diperhatikan dulu untuk semuanya. Setelah kalian menganalisis struktur dan kebahasaan bersama dengan kelompok, setelah ini kalian akan menyampaikan hasil dari diskusi kalian. Nanti menyampaikan hasilnya cukup di bangku tapi berdiri ya. Berdiri menghadap ke teman-temannya. Oke, ada kelompok berapa dulu yang mau menyampaikan hasilnya? Oke, kelompok berapa? Kelompok 1, 2, kelompok 3 ya. Kelompok 3, kelompoknya Mbak Yola. Silakan berdiri. Di bangkunya saja. Ayo berdiri. Ayo berdiri semuanya. Oke. Sebentar. Satu, analisislah struktur teks deskripsi pada teks yang telah dibaca, kemudian susunlah sesuai dengan struktur yang tepat. Oke. Identifikasi. Coba yang Pura lain Ulun, minta danau tolong beratan diperhatikan tanpa untuk indah, kelompok 3. seperti mengambang di atas danau, dikelilingi air tenang dan pegunungan hijau. Tempat ini memancarkan ketenangan dan spiritualitas. Deskripsi bagian. Keindahan alam Bedugul, udara sejuk, pengalaman di danau dan kebun raya Bedugul. Penutup. Bedugul memberikan pengalaman menegangkan jauh dari hiruk pikuk dan memperdalam rasa syukur atas keindahan alam. Oke. Dilanjutkan nomor 2. Analisislah penggunaan Suaranya yang keras sedikit, Mas.
Analisislah penggunaan majas personifikasi dan tuliskan beserta kalimatnya. Hembusan angin lembut menyapu wajah saya saat berjalan menuju danau beratan. 4. Simpulkan. Yang nomor 3, setelah 3. majas ada penggunaan kata konkret. Analisislah penggunaan kata konkret pada teks deskripsi dengan menuliskan penggunaannya pada kalimat. Air, pura, pepohonan, pegunungan, danau. Simpulan isi dari teks deskripsi yang telah kalian analisis. Teks tersebut menggambarkan keindahan dan suasana sejuk Bedugul Bali, khususnya pura. Alun Danu Beratan dan kebun raya Bedugul yang memberikan ketenangan, keindahan alam, serta pengalaman yang menyegarkan jiwa. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Ya, nanti kalau ada kelompok yang sudah selesai presentasi, kalau Bu Kiki beri instruksi tepuk jempol, tepuk tangan, jempol kanan, tepuk tangan, jempol kiri, kemudian tepuk tangan, jempol, tepuk tangan lagi, keren-keren. Oke ya, coba kita berikan jempol untuk kelompok 3. Tepuk jempol, jempol kanan, jempol kiri, jempol, keren-keren. Oke, itu tadi dari kelompok 3 yang sudah berani ya untuk menyampaikan hasilnya pertama kali. Mulai menganalisis strukturnya. Tadi sudah disampaikan tadi ya dari awal, mulai ada deskripsi umum ya, gambaran umum sampai dengan simpulan. Sekarang setelah kelompok 3, coba kelompok mana lagi yang mau menyampaikan hasilnya? Oke, kelompok 1. Oke, kelompok 1 berdiri dulu. Yang lain minta perhatiannya ya. Yuk. Suaranya yang keras. Ayo Mbak April. Kami dari kelompok 1 gitu aja. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil lembar kerja peserta didik tes deskripsi. Satu, analisislah struktur teks deskripsi pada teks yang telah dibaca, kemudian susunlah sesuai dengan struktur yang tepat. Paragraf 1 termasuk identitas. Paragraf 2 termasuk deskripsi bagian. Paragraf 3 deskripsi termasuk deskripsi bagian. Paragraf 4 termasuk kesan. 2. Analisislah penggunaan majas personifikasi dan tulislah beserta kalimatnya. 1. Hembusan angin lembut menyapu wajah saya saat berjalan menuju danau beratan. 2. Dengan suara burung dan gemericik air yang menemani. Analisislah penggunaan kata pada teks deskripsi dan menunjukkan penggunaannya pada kalimat. Air, gula pohon, 4. Simpulkan isi dari teks deskripsi yang telah kalian analisis. Teks ini menggambarkan keindahan dan ketenangan tempat wisata Bedugul di Bali, khususnya Pura Ulun Danau Beratan. Penulis merasa takjub dengan pemandangan alam yang mempesona, angin yang sejuk, serta pengalaman spiritual yang menyegarkan jiwa. Oke, terima kasih. Beri tepuk jempol untuk kelompok 1. Jempol kanan, jempol kiri, jempol,
Keren. Oke, terima kasih ya untuk kelompok 1. Tadi coba diperhatikan dulu bersama. Untuk yang nomor 1. Nomor 1 dengan pertanyaan, kalian diminta untuk menganalisis struktur teks deskripsi pada teks yang telah dibaca yang kalian scan. Kemudian kalian diminta untuk menyusunnya sesuai dengan struktur yang tepat. Coba, struktur yang deskripsi umum atau gambaran umumnya, identifikasi. Coba dibacakan. Tadi sudah tepat yang dipresentasikan. Gambaran umumnya terletak di paragraf keberapa? Paragraf ke? Identifikasinya terletak di bagian paragraf kedua. Yaitu ketika saya tiba di Bedugul. Karena apa alasannya? Coba ada yang tahu mengapa paragraf pertama ini masuknya ke bagian identifikasi? Mengapa? Ada yang tahu nggak alasannya? Karena menjelaskan apa Mbak Davina? Objek wisata. Karena menjelaskan objek? Wisata Bedugul. Karena menjelaskan objek wisata Bedugul ya. Kemudian setelah identifikasi ada apa? Deskripsi bagian. Nah, deskripsi bagian ada di paragraf keberapa? Paragraf ke berapa? Paragraf pertama dan paragraf keempat. Paragraf pertama dan keempat ya. Kemudian yang simpulan atau kesan terletak di bagian paragraf ketiga. Oke ya. Jadi kesannya tadi bagaimana kesan yang disampaikan oleh penulis? Menyegarkan jiwa dan raga saya. Saya merasa seperti menemukan sisi lain Bali yang jarang diketahui, sebuah tempat di mana alam dan budaya terpadu harmonis. Oke, terima kasih. Nah, untuk yang kedua, majas personifikasi. Majas personifikasinya yang ada di dalam teks ada berapa? Coba dibacakan dari kelompok 2, majas personifikasi. Saya merasa seolah-olah berada di dunia lain yang jauh dari keramaian dan hiruk-pikuk. Setiap langkah membawa saya lebih dalam ke dalam keindahan alam yang masih alami dengan suara burung dan gemercik air yang menemani. Oke, terima kasih. Jadi majas personifikasi yang ada di teks itu adalah yang pertama, ada pura ini memancarkan aura ketenangan yang ada di paragraf pertama. Kemudian yang majas personifikasi kedua ada di Paragraf kedua. Hembusan angin lembut menyapu wajah saya saat saya berjalan menuju danau beratan. Oke, yang di kedua, hembusan angin lembut menyapu wajah. Anginnya bisa menyapu wajah, itu majas personifikasi. Setelah itu kata konkret. Coba disebutkan kata konkret yang ada di teks. Coba kelompoknya Mbak Nadia. Danau. Yang keras Mbak Nadia. Danau, pura, air, tanaman tropis, pepohonan, kanopi. Oke, untuk kata konkretnya sangat banyak ya yang ada di dalam teks. Ada danau, ada pura, ada air. Sudah bisa semua ya kalau untuk kata konkret. Yang terakhir, coba disimpulkan dari kelompoknya Mas Arya. Coba dibacakan yang keras. Bahwa wisata Bedugul sangat menakjubkan, keindahan alamnya berada di ketinggian sekitar 1.500 meter di atas permukaan laut. Udaranya yang segar berbeda jauh dari pantai-pantai di Bali,
menghabiskan waktu di Bedugul benar-benar menyegarkan jiwa. Di dalamnya juga ada berbagai jenis tanaman tropis. Oke, terima kasih ya. Jadi simpulan dari teks yang kalian baca yang sudah dianalisis adalah bahwa di Pura Ula Danau Beratan ini selain untuk pengalaman spiritual juga ada untuk tempat yang indah ya, untuk keindahan. Menjadi salah satu destinasi wisata yang tidak akan terlupakan. Oke, baik, itu tadi hasil analisis kita ya untuk menganalisis struktur dan kebahasan yang ada di teks deskripsi. Oke, sekarang HP-nya bisa dikeluarkan ya. Sudah? Oke, sekarang coba di scan. Ini. Bisa? Bisa ya? Oke, sebentar, jangan diisi terlebih dahulu. Kalau sudah bisa membuka, jangan diisi terlebih dahulu. Sudah? Belum, ada yang belum dah? Ini. Oke, sudah? Sudah. Oke. Oke, coba yang sudah, coba dijawab ini bagaimana perasaannya kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini. Coba langsung diketik, diberikan komentarnya. Coba. Ini, ayo yang belum, kan ini. Ayo. Oke, coba diberikan komentarnya. Belum kan? Belum kan? Oke, lah ini. Oke, dari Groovy Seahorse. Senang sekali, senang. Perasaanku, mana ini? Perasaanku sangat senang, seru, sangat senang sekali. Oke, senang, menyenangkan, luar biasa. Oke, coba berarti banyak yang senang ya perasaannya. Yang kedua, hal baru apa yang kamu pelajari tentang teks deskripsi? Coba. Apa? Hal baru yang dipelajari. Kamu tadi belajar apa saja yang menurut kalian itu sesuatu yang baru? Oke. Hal baru, majas personifikasi, ada kata konkret, struktur teks deskripsi dan kebahasaan, majas personifikasi. Oke. Coba. Bagian mana yang menurut kalian paling menarik? Ini tadi, waktu apa? Waktu diskusi kah? Atau waktu ngisi pertanyaan ini? Atau waktu belajar majas? Yang menarik? Atau waktu menyimak video? Tentang kebahasaan, kata konkret. Oke, menyimak video, waktu diskusi. Ya, berarti macam-macam ini. Coba ini. Apakah kamu merasa kesulitan? Kalian merasa sulit nggak ini tadi? Coba ditulis.
Kalian merasa hari ini merasa kesulitan atau tidak ketika pembelajaran? Dituliskan komen-komennya. Oh tidak. Oke, berarti hari ini sudah mendapatkan materi yang cukup ya? Tidak. Oke, tidak. Oke, alhamdulillah berarti rata-rata sudah paham ya materi hari ini. Oke, selanjutnya manfaat. Menurut kalian manfaatnya belajar teks deskripsi hari ini itu untuk apa? Untuk mendeskripsi apa? Tadi kita sudah pernah bahas. Apa manfaatnya menurut kalian? Untuk mendeskripsikan benda, tempat, objek. Mendeskripsikan objek dengan benar. Oke. Mendeskripsikan sesuatu. Coba yang nih, selanjutnya disebutkan struktur teks deskripsi tadi ada apa saja? Oke, satu contoh majas personifikasi, boleh. Yuk. Oke, udah ya benar. Identifikasi, deskripsi bagian, penutup. Baik. Terus majas dituliskan satu contoh majas dan juga menyebutkan 3 contoh kata konkret. Air, pohon, bambu. Oke, berarti dari beberapa jawaban yang sudah masuk di Bu Kiki, materi hari ini mengenai menganalisis struktur dan kebahasaan. Ya, tadi ada 3 struktur yaitu apa? Identifikasi, deskripsi bagian dan juga simpulan atau kesan yang berisi tentang nama objek, sejarahnya itu di bagian mana? Di bagian identifikasi atau gambaran apa? Deskripsi bagian. Identifikasi. Oke ya. Nah, untuk majas personifikasi, tadi itu majas personifikasi adalah majas yang bagaimana? Yang mengumpamakan manusia seperti benda seperti manusia. Oke ya. Oke, hari ini materi kita sampai di sini ya untuk menganalisis struktur dan kebahasaan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Oke. Jadi nanti setelah ini LKPD-nya bisa dikumpulkan jadi satu. Tapi sebelum itu perasaannya happy ya hari ini? Oke. Silakan dikumpulkan jadi satu dulu. Oke, sambil diisi. Oke. Oke, ayo. Sekali lagi, tepuk jempol untuk kalian semua. Tepuk jempol. Jempol kanan. Jempol kiri. Jempol. Keren. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Hari ini sudah sangat hebat. Sebelum diakhiri, berdoa terlebih dahulu. Dipimpin Mas Farel. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih Bu Kiki akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.